Halo, apa kabar teman dekat ceritaku? Saya Carla Tahir akan berbagi cerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti. Ceritaku, cerita inspiratif tanpa gosip. Itu bisa bawa dagang, wah langsung laku gitu. Jadi itu bisa dijadikan bisnis, gimana caranya bisa menjalankan hobi, menghasilkan, tapi aku tetap syuting gitu kan, sibuk. Karena di dalam hidup ini penuh misteri, gitu kan. Misteri itu yang harus kita cari tahu. Tomboy gemar melakoni berbagai olahraga ekstrim. Mungkin itulah gambaran ketika melihat Olivia Zalianty. Aktris berusia 31 tahun keturunan Tionghoa dan Batak ini terlahir dari aktris senior Tetilis Indriati dan juga merupakan adik dari Marcella Zalianty. Tapi benarkah rekam jejak hidupnya bermula dari praduga bahwa ia adalah anak laki-laki? Bagaimana pula sang ibunda yang begitu mendambakan anak laki-laki, namun kenyataannya ia kembali dianugerahi anak perempuan? Berikut ceritanya. Hadirnya si buah hati dalam mahligai rumah tangga mampu memberi kebahagiaan tiada tara bagi setiap pasangan suami istri. Tapi agak berbeda dengan aktris senior Tetilis Indriati. Memiliki seorang putri Marcella Zalianty, ia begitu mendambakan kehadiran seorang anak laki-laki. Dambaan yang hampir berbuah kenyataan. Saat hasil USG dan detik-detik persalinan, Teti masih dilambungkan prediksi bahwa si buah hati adalah bayi berjenis kelamin laki-laki. Tapi disinilah sang ilahi Robby menunjukkan kuasanya. Tak disangka anak kedua Teti juga berjenis kelamin perempuan. Ialah Olivia Zalianty yang kemudian tumbuh sebagai gadis tomboy. Aku tuh lagi hamil dia, dibilangin di USG anaknya laki. Aku udah seneng dong, jadi saya udah siapin kamar biru serba biru. Begitu lahir pun, begitu keluar dibilang selamat tante anaknya laki. Begitu kakinya keluar, maaf tante ibu salah anaknya perempuan. Kakak aku Marcella perempuan, pasti ibu pengen dong anak keduanya adalah laki-laki kan. Jadi diatur, kata mama diatur dari gizinya, apanya semuanya diatur biar punya anak cowok. Dan udah USG nih, berapa 6 bulan ya biasa USG tuh anaknya cowok. Langsung dong mama kan mismatching gitu kan, beli semua peralatan biru, terus bed cover, tempat tisu, kamar, baju-baju laki semua. Udah seneng banget, happy anaknya laki-laki. Ternyata pas keluar kepalanya, selamat ya bu anaknya laki-laki, alhamdulillah gitu segala macam. Tiba pas keluar badannya, maaf ya bu perempuan gitu. Anugerah yang pada kenyataannya tetap saja membuat sang ibunda tersenyum bahagia. Apalagi Olive, begitu ia disapa, berkembang sebagai anak periang yang jauh di luar dugaan. Lahir di Jakarta tanggal 18 Oktober 1981. Olive kecil tumbuh menyerupai watak sang ibunda, yang dalam setiap detik hidupnya terus berusaha menepis segala resah yang melanda. Bahkan dengan kegemarannya melakoni berbagai olahraga yang jarang digeluti kaum hawa, seperti surfing dan diving. Ia seakan memiliki dunia sendiri yang menjadi cerita unik dalam keluarganya. Semua orang tahu ya, Olive memang berbeda sama Marcella, hampir mirip aku. Kalau Olive tuh dalam arti kata orangnya giat, Marcella juga giat, tapi dia lebih powerful, lebih dinamis ya, dia suka olahraga kan kelihatan, jadi dia lebih bergerak gitu, lebih sehat. Aku orang nggak jahil gitu, tapi aku tuh kalau misalnya sekali dijailin 2 kali masih nggak apa-apa, udah 3 kali itu biasanya aku marah, dan aku kalau marah lumayan galak gitu ceritanya gitu. Jadi ya itu, jadi dari jal-jalin apa, terus akhirnya berantem yang kerjanya nangis, jadi aku nangisin. Terus kalau kadang-kadang kita kan karena dulu kita kan umurnya bedanya cuma 1,5 tahun gitu ya, jadi sepatu, baju segala macam suka pinjeman kan. Ntar kadang-kadang tuh ada baju yang kita kesukaan, kita baju kesayangan itu tiba-tiba diambil dari lemari, dipinjam nggak bilang-bilang. Nah hal-hal kecil kayak gitu juga bisa jadi berantem tuh. Like mother, like daughter. Itulah istilah yang dilontarkan Olive ketika ditanya tentang karakter dan sifatnya. Bahkan sang ibunda mengakui
bahwa apa yang kini diperlihatkan oleh anak tercintanya adalah turunan yang juga menjadi wataknya sendiri. Tapi di balik sifat tomboynya, Olive ternyata takut akan jarum suntik. Kalau aku juga memang Olive-nya orangnya gesit ya. Aku nggak mau diem. Olive tuh nurun banget sama saya. Aku juga orangnya nekatan gitu. Terus kadang-kadang udah deh mama, anak bisa jadi begini juga ngaca dong mama, dari mana katanya. Aku kadang diem juga. Cuman aku nggak se-ekstrim dia dalam arti kata main yang surfing yang bahaya-bahaya gitu. Aku enggak, terbang layang. Pokoknya bahaya-bahaya deh dia tuh berani. Iya dong, kan like mother like daughter. Ada pepatah yang bilang gitu. Jadi mama tuh suka marah-marah sama kamu nih, apa bandel, gila, apa cerewet, apa. Ya kan aku bilang kan turunan. Udah gitu aja selesai gitu. Kau cinta, di sini ku pun begitu. Terus cintaimu di hidupku. Di balik sikap tegar dan ceria yang selalu dilukiskan pesinetron satu ini, ada cerita pilu yang mengisi masa lalunya. Perpisahan kedua orang tua inilah yang membuatnya berkalang lara. Tapi tak perlu berlama-lama, Olivia Zalianty mampu bangkit dan membuktikan bahwa perceraian orang tua bukanlah akhir dari segala-galanya. Lalu apa yang membuat ia bisa bangkit hingga menjadi seperti yang sekarang ini? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Semua orang tuh nggak ada yang menginginkan perceraian kan, nggak ada, aku yakin banget. Tapi pasti mereka sebelum melakukan itu, aku yakin banget pasti mereka tuh udah memikirkan baik-baik gitu kan. Bahagia tak selamanya berpihak pada Olivia Zalianty. Ia tak lagi merasakan keutuhan keluarga saat ayah dan ibunda tercinta memutuskan mengakhiri biduk rumah tangga mereka. Perpisahan yang tentu tak diinginkan oleh Olive, begitu pula bagi ibundanya sendiri. Tapi itulah kenyataan yang harus dihadapi. Tak ingin larut dalam kesedihan, serta dengan dorongan ibunya, ia mampu bangkit dari keterpurukan dan membuktikan bahwa perceraian tak lantas membuatnya patah arang. Semua orang tuh nggak ada yang menginginkan perceraian kan, nggak ada, aku yakin banget. Tapi pasti mereka sebelum melakukan itu, aku yakin banget pasti mereka tuh udah memikirkan baik-baik gitu kan. Syukur alhamdulillah saya dikaruniai anak-anak seperti ini di tengah kesendirian saya. Kan banyak yang rumah tangga amburadul, terus anaknya juga jadi amburadul. Makanya saya bilang, anak jadi jelek, jangan pernah disalahkan anak. Anak jelek, rangkul dia lebih dalam, lebih erat, lebih dekat. Ketika banyak orang tua yang merahasiakan konflik rumah tangga pada anak-anak mereka, maka tidak begitu dengan Teti, yang justru membuka seterang-terangnya setiap permasalahan yang ia hadapi. Dan bukan berarti ingin menghakimi. Ia menggantungkan harapan dengan cara itu, anak-anaknya bisa mengerti dan memahami bahwa perpisahan adalah jalan yang terpaksa ditempuh. Saya nggak pernah mau nyumput-nyumputin, Mbak. Sekali lagi, saya ingin anak saya itu tumbuh apa adanya, tumbuh sehat. Jadi saya tidak pernah mau membohongi mereka. Apapun. Tidak salah jika ada kalimat, selalu ada hikmah yang terselip di setiap kejadian. Dengung petuah yang membuat Olivia Zalianty dan sang kakak Marcella Zalianty bangkit dari segala gundah gulana yang mereka rasa. Lebih berhati-hati serta tegar menghadapi cobaan hidup adalah salah satu hikmah yang bisa dipetik Olivia dan Marcella. Kejadian yang dialami oleh orang tua aku itu justru menjadikan kita itu lebih mandiri, lebih kuat, lebih berpikir, ya lebih banyak mempertimbangkan atau berpikir dulu sebelum kita memutuskan sesuatu. Gitu. Jadi artinya kita justru lebih berhati-hati, kita jangan sampai mengulangi kita ambil hikmahnya gitu. Perpisahan yang berujung prestasi. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Olivia kecil dikenal sebagai langganan jawara kelas.
Walau tak selalu duduk sebagai pemuncak, tapi ia adalah pesaing berat bagi setiap calon juara. Beranjak dewasa, Olive kembali mengukir cerita membanggakan sebagai duta narkoba. Bukan mencari nama, ia berharap dengan cara itu ada sebuah harapan yang muncul dalam diri setiap pecandu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 juga nggak setiap kelas dapat gitu, cuman beberapa kali aja. 3 besar ya, maksudnya biasanya sih 10 besar gitu. Di sekolah juga prestasi, pernah rating 1, rating 3 dia di kelas ya. Terus lomba baca puisi, lomba baca Quran menang, lomba ikut ngaji menang gitu. Kalau di sekolah dari dulu tuh dia kalau ikut apa-apa berprestasi dia memang. Begitu dalamnya aku sungguh mencintaimu. Mungkin selama ini aku salah. Sebuah keluarga aktris. Inilah cerminan jika kita menelisik keluarga Olivia Zalianty. Sang ibunda dan kakaknya telah lebih dulu menekuni panggung hiburan tanah air. Sebuah kesempatan bermain dalam serial Ada Apa Dengan Cinta membuat Olivia Zalianty mengukir cerita serupa mengikuti jejak keluarganya. Tapi benarkah semua itu bukanlah cita-cita utama aktris tomboy ini? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Karena di dalam hidup ini penuh misteri, gitu kan. Misteri itu yang harus kita cari tahu. Panggung hiburan tanah air tentu tidak asing lagi bagi Olivia Zalianty. Sang ibunda dan kakak tercinta telah lebih dulu menggeluti dunia tersebut. Dari sanalah ia banyak terpengaruh untuk terjun ke dunia yang sama. Dan serial Ada Apa Dengan Cintalah yang akhirnya membawa peruntungan dalam karirnya. Dari serial itu pula, nama Olivia Zalianty dikenal sebagai aktris tomboy yang memiliki talenta luar biasa. Tapi kesempatan itu ternyata datang secara tak terduga. Serial yang mengundang banyak talenta baru untuk mengikuti casting. Akhirnya tak menemukan karakter gadis tomboy yang gemar bermain basket. Dan beruntunglah Olivia yang memiliki keduanya, tanpa harus dibuat-buat. Pada suatu hari Ada Apa Dengan Cinta memang mencari pemain yang jago basket. Itu seluruh Indonesia kan dites gini-gini, nggak ada yang dapat. Akhirnya Pak produsernya Pak Leo sendiri minta gitu. Dia kebetulan Olive mau berangkat ke Cina waktu itu. Terus ada penyakit itu kan, akhirnya jangan nggak jadi. Kebetulan ditawaran Ada Apa Dengan Cinta, mah gimana nih gini, ya terserah Olive. Kalau Olive mama nggak pernah memaksain gitu. Tapi tolong dong, bilang ke Teti anaknya main gini-gini. Ya udah akhirnya dia bergabung di film itu. Jadi waktu pada saat aku serial TV Ada Apa Dengan Cinta tuh dilema antara masih pengen sekolah sampai ini main di dunia entertainment. Akhirnya aku udah memutuskan aku di dunia entertainment, oke, aku jalanin. Tapi aku masih kepengenan yang dari dulu nih belum tersampaikan gitu. Sedangkan aku udah umur berapa gitu sekarang, dan aku masih ada semangat untuk sekolah tuh, menurut aku gila luar biasa banget ya. Belajar sambil menggelutinya adalah cara ampuh bagi Olive untuk terus menggali bakat yang terpendam dalam dirinya. Tak lain dan tak bukan sang ibunda dan kakak tercinta yang menjadi guru andalan ketika ia dibenturkan segudang persoalan. Berdiskusi dengan keduanya adalah salah satu cara menimba ilmu di dunia akting. Selain itu, profesi ketiganya yang sama-sama bergerak di bidang hiburan membuat kebersamaan mereka sebagai sebuah keluarga kian terpaut erat. Kalau belajar aktingnya aku Ya pertama kali kan sama mama kan. Aku kan dulu kan pernah main FTV sama SMS kan, jadi anaknya mama. Jadi ya learning by doing gitu yang kemarin-kemarin. Terus kan aku pas dapat pelajaran banyak banget sih waktu main malam pertama sama Marcel kan, jadi bintang tamu cuma 3 episode. Belum nerima kerjaan karena kita saling diskusi. Olive sering minta masukan sama aku, misalnya Kak ditawarin sinetron ini atau cerita ini atau presenter apa gitu, pasti dia ngomong sama aku. Paling aku ngasih masukan yang ya itu bagus tuh buat lo gitu, kalau enggak misalnya nggak usah lah
nggak bisa dapat banyak juga di situ. Mungkin kalau misalnya bayarannya oke, tapi juga pekerjaannya nggak bagus, kurang bagus buat image lo juga, atau nggak nambah ilmu atau apa-apa, mending nggak usah gitu. Iya, itulah misteri hidup yang mengantarkan Olivia Zalianty menjadi seorang aktris yang dikenal lewat peran-perannya. Walau menjadi orang yang paling telat menggeluti dunia yang sama, tapi Olivia tak pernah mengkerutkan dahi. Bahkan tak jarang, ia melontarkan kritik pada sang ibunda dan kakaknya. Begitu pula sebaliknya, saling belajar mengitari cerita hidup Olivia bersama kakak dan ibunda tercinta. Berapa kali kita main bertiga jadi anak-anak aku malah bahagia banget dalam arti kan kita udah sibuk gini jarang bisa kumpul. Dengan kita syuting kan jadi mau bisa kumpul, bisa komunikasi bersama, bisa tanya-tanya, mah ini begini mana nih. Kayaknya kita pada caci-cacian deh, kalau mamanya nggak becus juga dia kritik gitu. Karena di dalam hidup ini penuh misteri, gitu kan. Misteri itu yang harus kita cari tahu. Aku suka sama kebudayaan Cina. Jadi aku kenapa belajar bahasa Cina? Karena apa ya, di agama kita sendiri, agama Islam, itu juga ada di Al-Quran, ada pepatah yang bilang belajarlah engkau sampai ke negeri Cina. Menjadi duta narkoba adalah salah satu dedikasi membanggakan dalam kisah hidup Olivia Zalianty. Sukses sebagai pesinetron dan dikenal lewat aksi kepeduliannya terhadap para pencandu narkoba tak membuatnya puas diri. Dan dunia bisnis adalah dunia yang kemudian ia geluti. Apa sesungguhnya yang membuat Olive tertarik pada dunia bisnis? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Itu bisa bawa dagang, wah langsung laku gitu. Jadi itu bisa dijadikan bisnis. Gimana caranya? Bisa menjalankan hobi, menghasilkan, tapi aku tetap syuting gitu kan, sibuk. Cerita Olivia tak berhenti sampai di dunia peran semata. Dunia bisnis pun ia rengkuh dengan semangat membara. Bermula dari kegemarannya terhadap berbagai aksesoris, serta hobi berkeliling dunia, terutama Cina, yang membuatnya terpesona, menghantarkan Olive menjadi pebisnis. Walau pada awalnya hanya sekedar hobi, tapi lambat laun, pintu rezekinya malah terbuka dari sana. Belanja tuh yang hobi emang koper, 2 koper gitu kalau belanja, emang hobi aja, padahal dipakai juga enggak gitu. Cuman orang-orang lucu gitu. Ini dong minta, kadang-kadang kasih, cuman lama-lama gila langsung kasih semua, kayak aku beli deh maksa gitu. Itu awalnya dari situ tuh. Ternyata bisa dijadiin bisnis juga bagus gitu, karena bener-bener yang apalagi kalau lagi ada acara yang misalnya kayak bulan puasa, Ramadan kan kita pasti sering ketemu orang kan, sholat, taraweh, apa keluarga, tante-tante ini, saudara itu, temen-temennya. Itu bisa bawa dagang, wah langsung laku gitu. Jadi itu bisa dijadikan bisnis. Gimana caranya? Bisa menjalankan hobi, menghasilkan, tapi aku tetap syuting gitu kan, sibuk. Dengan sederet aksesoris yang lekat pada dirinya, Olive juga dikenal centil oleh para penggemarnya. Tapi itu semua tak menyurutkan langkah artis berdarah Tionghoa dan Batak ini untuk terus menggali bakatnya dalam usaha aksesoris. Pintu rejeki yang mulai terbuka segera saja dimasuki Olivia dengan semakin gemar berbelanja ke berbagai negara. Kalau dia jalan-jalan ke Cina, kemana-mana, ke Hongkong, mana dia belanja, dia jual sendiri. Karena aku beli dari dia. Beli bukan dikasih. Dikasih sih kadang-kadang 1, 2 gitu. Terus beli juga. Dia kebetulan sering traveling kan, keluar negeri gini, beli teman-temannya minta. Terus dia buka, begitu lulus sarjana dia tiba-tiba kasih hadiah ke saya, mah nih lihat di Kelapa Gading Sport Mall dia beli counter gitu, dia buka hotdog sama jus-jusan gitu-gitu kan, itu suatu prestasi di luar dugaan saya. Tepat menentukan pilihan akan menghantarkan kita semakin dekat dengan impian. Begitu pula Olivia Zalianty
yang dengan teguh bersandar pada cita-cita. Dan ketika kini semua telah ia capai, maka ada orang-orang di sekitarnya yang tak kenal putus asa serta tak mengharapkan imbalan apa-apa, yang terus memberi dukungan serta motivasi untuk Olivia mengukir cerita hidupnya di hari esok. Ya pokoknya Liv lo terus aja, jangan berhenti tengah jalan, tetap usaha terus sampai lo bener-bener terkenal deh kayak nyokap dan kakak lo udah. Olive, mama hanya minta kamu harus lebih dewasa, lebih tidak pencilatan supaya kalau mau cepet dapet jodoh kan cowok ini ngelihat kamu udah besar, bukan anak-anak lagi. Kalau sekarang mau ditaksir cowok, ini anak semua masih bilang dia kayak anak SMA kelas 1, kelas 2 gitu. Padahal umurnya udah 25 tahun, bukannya mama promosi loh Liv. Cuman mama ingin melihat kamu sebagai wanita utuh dalam arti kata karir berhasil, tapi keanggunan kamu juga kamu bawa. Ya nak ya, sukses selalu dan cepet dapet jodoh. Olive harus tetap menjadi Olive ya sampai kapanpun, dan harus tetap fokus gitu. Artinya kalau dia mencita-citakan satu hal, karena itu satu sifat dan satu hal yang positif dari dia. Dia mencita-citakan satu hal yang positif, dia kejar sampai gimana pun, dia berusaha sampai gimana pun sampai dia bisa. Itu harus tetap terus kayak gitu terus. Jangan pernah berhenti belajar dan rubah sifat pelin-pelannya. Ya makasih banget untuk ya Tuhan aku gitu, Allah Subhanahu Wa Taala yang udah menciptakan aku gitu melalui ibu aku. Ibu aku, tanpa adanya ibu aku tuh aku nggak bisa lahir dong, otomatis ibu dan bapak aku gitu. Dan kebetulan kakak aku duluan yang lahir, dan kakak aku dunia entertainment lebih duluan, kakak Marcel. Makasih banget udah support aku gitu, kayak ibu aku, kakak aku, dan orang-orang terdekat aku tuh support aku banget gitu. Dia ngebebasin aku dan mereka kayak ngerti gitu, aku bukan tipe orang yang dikekang gitu. Dibilang enggak, aku bilang iya gitu. Tipe orang yang kayak gitu, dilarang aku jalanin. Yang aku tahu seorang Olive itu kan sedikit tomboy ya gitu, jauh sama kakaknya. Mungkin nggak kira-kira berubah jauh feminim like a princess gitu, yang ya bener-bener perempuan lah, kira-kira mungkin nggak berubah kayak gitu. Ke dalam dirimu hangat terasa, kau bawa secercah sinar abadi. Setiap masalah hadir dengan penyelesaiannya. Setiap kesuksesan pun selalu ada perjuangannya. Dan hidup selalu ada tantangan yang harus ditaklukkan. Semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Dadah!